Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para sahabat yang telah mengikuti beberapa video saya. Nah, untuk sesi kali ini akan kita selipkan sebuah cara orang Aceh dalam membangun sistem perdagangannya. Kemarin sudah kita kupas tentang medan kajian acinologi. Nanti kan kita sambung, ada 3 aspek lagi yang akan kita kaji atau kita sampaikan. Namun sebelum itu saya akan coba untuk menjelaskan sedikit tentang konsep yang sangat penting dalam tradisi masyarakat Aceh, terutama di Aceh PD, di mana ada sebuah sistem kaderisasi dalam berdagang. Kalau sahabat ingin mengetahui lebih banyak, ada buku yang menarik, tapi ini saya nggak tahu apakah masih dijual. Bukunya bersama Induk Semang, Kearifan Tradisional dan Semangat Kewirausahaan Pedagang PD. Ini ditulis oleh Pak Asal Saad, diberi pengantar oleh Prof. Irwan Abdullah. Dan konsep ini saya rasa masih ada sampai sekarang meskipun tidak lagi populer, kendati digunakan oleh masyarakat pebisnis Aceh. Tidak mengherankan tahun 60-an pebisnis Aceh itu bisa merajai bisnis mereka, tidak hanya di Aceh tapi juga di Medan dan juga di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta. Ada sebuah konsep yang diterapkan, yaitu falsafah anak gede. Jadi secara bahasa, anak kedai itu anak kedai yang wujud dalam tradisi berbisnis para masyarakat pedagang, khususnya dari Aceh PD. Jadi anak kedai ini adalah para remaja yang diajak untuk pergi ke kota, bergabung dengan keluarga mereka yang sudah sukses, atau kawan atau saudara sekampung yang sukses di perantauan. Kemudian anak gede ini biasanya diajak selepas bulan Ramadan atau pada saat hari raya. Jadi ditanya di kampung apakah ada pekerjaan atau dititipkan oleh keluarganya, ya mungkin dengan ungkapan kalau nggak ada pekerjaan ikut bersama saya. Dan saya lihat juga anak gede ini tidak hanya ada di Aceh dan juga di Indonesia, tapi juga ketika saya ke Malaysia, ketika melihat pebisnis Aceh atau pedagang Aceh masih menerapkan sistem anak gede. Jadi mereka adalah para remaja yang direkrut untuk tinggal bersama toke. Biasanya mereka tidak dibayar, hanya diminta untuk bekerja. Awalnya biasanya kalau dia di toko kelontong, angkat-angkat barang atau menaruh barang dalam kotak kalau memang toko tersebut adalah toko grosir. Kalau warung biasanya akan diminta untuk membersihkan atau mencuci piring. Jadi tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang dia tampil di depan atau sebagai kasir. Jadi ini merupakan karir awal anak gede. Setelah itu jika dilihat loyalitasnya bagus, kerjanya bagus, semua nilai yang menurut toke itu bisa dipromosikan, maka biasanya dia akan diberikan pekerjaan setingkat lebih setingkat lebih bergengsi dari pekerjaan yang dia lakoni sebelumnya. Misalnya sudah bisa kalau di warung sudah bisa angkat piring, atau dia sudah bisa menaruh nasi. Itu biasanya juga kita jumpai pada warung Padang
atau kalau di toko kelontong dia sudah berani ditempatkan di kasir. Nah, itu adalah pola, karena dia tidak pernah dibayar, maka dia boleh untuk makan di warung tersebut atau di kedai tersebut, dan semuanya seolah-olah bebas dia lakukan, karena biasanya dia akan tinggal di atas toko. Setelah itu anak kedai akan belajar bagaimana cara berdagang dari toki. Jadi setelah dia mendapatkan pekerjaan, kemudian diberikan cara berdagang, selanjutnya anak kedai ini akan juga melakukan proses sosialisasi dengan sesama anak kedai. Disitulah terbangun jaringan bisnis nanti. Jadi kalau Anda lihat banyak toke-toke baru pada zaman dahulu, itu semuanya kayaknya menurut hemat saya, kalau kita baca beberapa literatur, itu merupakan para anak kedai yang mereka berjuang dari nol. Setelah mereka bekerja beberapa tahun, akhirnya anak kedai ini mendapatkan kepercayaan dan diberikan modal oleh toke untuk membuka warung atau toko di tempat mungkin tidak jauh dari sana. Jadi dia biasanya gaji yang tidak pernah diambil itu akan dihitung sebagai modal, kemudian akses kepada jaringan pemasok barang juga akan diberikan, sehingga anak kedai ini mampu membuka toko sendiri. Kemudian mereka juga akhirnya bisa menjadi toke baru. Jadi sistem anak kedai ini kalau dilihat sekarang mungkin agak sulit, meskipun ada masih beberapa, terutama di kota-kota besar di Banda Aceh. Namun seiring dengan perkembangan waktu, sistem anak kedai ini mulai terpupus atau mulai hilang sedikit demi sedikit, karena terkadang tidak kuat dengan sistem pekerjaan. Karena menjadi anak kedai di sana lebih banyak belajarnya ketimbang nikmatnya, karena memang mereka kadang-kadang bekerja 7 hari seminggu, kemudian hanya bisa bermain pada waktu tertentu. Kemudian kalau pulang kampung pun tidak begitu diizinkan berlama-lama, karena memang dia harus terlibat aktif dalam toko tersebut. Nah, falsafah anak kedai ini mengindikasikan kenapa kemudian ada orang Aceh, khususnya Aceh PD, berada di mana-mana. Mereka ada di tempat A, di kampung A, bahkan mereka juga menjadi pebisnis ulung di tanah seberang, khususnya di Kuala Lumpur, tepatnya kalau kita lihat di kawasan Coket, kemudian beberapa kawasan lainnya. Dan hampir semuanya, kalau mereka pernah datang ke Kuala Lumpur tahun 1980-an atau ya mungkin 70-an atau 90-an awal, itu biasanya mereka datang sebagai anak kedai. Jadi kalau mereka sekarang sudah menjadi kaya raya, kalau kita tanya kisah hidup mereka mungkin tidak seindah yang kita bayangkan. Kadang mereka juga harus menghadapi penipu, kemudian ada juga pencuri. Jadi anak kedai ini juga diuji oleh toke biasanya, karena sang toke lebih banyak menggunakan nalar intuisi dia, firasat dia dalam berdagang dibandingkan dengan menggunakan sistem matematika. Jadi kalau ada anak kedai berani ambil selembar uang, itu meskipun toke tidak lihat, tapi dia tahu kalau uang yang di dalam lacinya sudah berkurang. Jadi ini merupakan sebuah tradisi atau falsafah dari konsep anak kedai. Jadi silakan nanti dipelajari lagi dalam masyarakat Aceh apakah ada anak kedai. Namun di laut itu biasanya ada juga konsepnya anak itik. Nanti akan kita coba kupas bagaimana konsep anak itik. Dan saya juga mencadangkan untuk membaca buku ini, buku Bersama Induk Semang ini. Dan satu buku yang juga cukup menarik dibaca adalah, ini mungkin orang Minang, ini salah satu, saya rasa ini buku yang paling bagus yang pernah saya baca tentang bagaimana sebuah konsep perdagangan. Saudagar Pariaman menerjang ombak membangun maskapai. Inilah kisah orang kaya Muhammad Saleh di Tanah Minang. Saya rasa kurang lebih sama juga konsepnya dengan anak kedai, meskipun ada beberapa varian atau beberapa unsur yang tidak dilakukan atau tidak dialami oleh Muhammad Saleh. Tapi pada intinya para pedagang-pedagang besar pada zaman dahulu, saudagar-saudagar besar itu biasanya mereka memulai
bisnis mereka dari zero, dari nol. Jadi konsep from zero to hero itu benar-benar dipraktekkan oleh para saudagar, para pebisnis masa lalu, ketimbang dengan pebisnis masa sekarang yang lebih banyak mengadu nasib dengan bank. Demikian para sahabat, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.